kami punya garis laut yang begitu panjang dan batas timor leste dan Australia. Dan ikan kalau makan di Bali itu banyak kapal-kapal dari Bali yang ambil di sini. Yang berikut memang pertanian. Yang di sini yang kami punya itu lahan basah, itu sawah. Kita ada potensinya itu 350 hektar. 350 ribu. Ya, itu cukup potensial dan langkah. Kebetulan saya rumuskan program saya pertama itu swasembada pangan. Nah, karena itu kami ingin punya brand. Kami namakan brand beras Nona Malaka. Dan itu sudah ada paten. Ya, sedang perencanaan lalu di tahun ini kami rencana tahun ini mulai produksi. Tahun depan juga ada. Lalu ada di sini kacang hijau. Kacang hijau itu memang punya brand. Dulu varietasnya asli di Malaka, tapi dipakai oleh Kabupaten Belu. Lalu begitu saya masuk, saya dengan tim OPD yang ada, kita juga urus paten. Kita pakai ada namanya kacang hijau. Karena di sini tuh kacang hijau itu namanya fore. Nah, supaya ada nama lokalnya, ada fore lakateo. Itu sudah ada paten. Itu galur murni ya Pak? Murni. Dan saya wajibkan di sini ada 127 desa. Saya wajibkan satu desa itu minimal 1 hektar untuk kebun percobaan. Jadi 127 desa berarti ada 127 hektar. Terus ya, mohon maaf pada di sini kualitas ketulik. Jadi setiap provinsi ini ada 20 provinsi besar di Malaka. Satu provinsi itu 1 hektar minimal. Saya wajibkan itu supaya tanam kacang itu. Ini yang kita lakukan. Dan kalau tadi Pak Dewa singgung, Pak Yusriti singgung untuk begitu masuk ada pisang. Memang saya sedang mendesain untuk sentralisasi kawasan. Jadi ada kawasan begitu masuk hanya pisang, hanya jagung, hanya kacang hijau, hanya padi. Kita lagi sentralisasi kawasan. Zonasi pemetaan. Ini yang sedang kita rancang melakukan itu pertanian. Dan peternakan memang belum disentuh, masih manual, masih tradisional, itu sangat sekali. Dan yang berikutnya memang pariwisata. Ketika kehadiran Bapak ini kami sangat terima kasih karena memang itu salah satu kawasan yang kita mau desain supaya menjadi kawasan ekowisata yang ada integrasi kawasan. Jadi itu ada pertaniannya, ada ikan kelautannya, ada. Dan 2023 itu saya bangun rumah sakit pertama di situ. Ya, rumah sakit pertama. Mari saya suruh private di Kementerian Kesehatan dan sudah disetujui. 2023 itu kita bangun. Karena bagi saya membuat desain wisata itu kalau boleh kan ada rumah sakit. Dan ketika ada kunjungan mereka merasa apa kan sudah ya ilmunya Pak Putu juga lah, ekonomi dan bisnis lah. Jadi mucar di situ nih. Dan tempat tadi bawa Bapak ke sana itu desain saya ingin buat penangkaran buaya. Ya, karena kami di sini punya keunikan yang kalau didesain lebih bagus bisa mendunia. Mungkin seluruh dunia yang bisa panggil buaya itu hanya orang Malaka. Jadi itu yang kalau di kita ke Komodo ada komodonya, kalau ke timur ada buayanya, kurang lebih gitu. Tapi yang jelas buaya benar, buaya darat. Ya, sehingga kita mendesain seperti itu. Jadi Komo itu
Itu sejenis pohon. Ini bawah lihat. Itu sebetulnya tempat keramat. Jadi zaman Jepang, zaman Belanda, kalau ada yang maling tidak ngaku, bawa ke sana pasti ngaku. Karena di bawahnya buaya semua. Ya, tadi juga disampaikan dari Pak itu bahwa di sana juga ada sumber air katanya di atas. Namanya non-au. Ya, non-au. Kemarin 2 minggu lalu saya baru tanam bambu di sana. Ya, Pak Bupati ngasih nama non Ya, non-au. non-au. Jadi saya ada tanam bambu, di situ ada sumber air yang cukup besar. Yang bawa pulau masuk. Ya, ya, au itu bambu. Saya ingin supaya bambu lokal di sini bisa. Ya banyak yang memang harus diperbaiki. Tapi itu jadi satu kawasan khusus. Dan di sebelah timurnya itu ada PT ITK sama garam besar. Ya, itu sudah harusnya sudah lama operasional dan sudah punya brand. Cuman dulu ya senior tidak memahami bagaimana memanfaatkan lahan masyarakat. Nah, karena di sini setelah saya masuk mirip Bali, hanya beda agama saja. Karena di sini ada strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat di sini. Kalau kita di Bali tidak bagus, tidak ada. Kalau di sini liurai itu paling tinggi dia. Di bawah liurai itu ada loro. Di bawah loro itu ada raja. Di bawah raja itu ada hukum. Stratanya seperti itu, tidak tertulis tapi diakui seperti itu sampai dengan ini. Cuman tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah diteliti. Dan ini menjadi kebiasaan ini yang setiap ada kegiatan mereka ini, apalagi adat mereka ini yang dulu sudah selesai. Nah itu saya sudah peredakan nomor 2 tahun 2021 itu pemberdayaan masyarakat suku Mada dan lembaga adat. Ini juga termasuk pemberdayaan masyarakat ketika ada konflik masalah tanah, masalah luar. Ya, sini kurang lawyer tuh, jadi supaya semua lari ke polisi. Ya justru itu kan mungkin kalau kuliah di masa sarjana SDM-nya Pak Bupati, bagaimana dengan perkataannya Pak Bupati? Jadi Polres Timor Leste itu saya tertarik waktu saya masih di sana 1940 dan kawan-kawan pasca bolak-balik. Lalu sekarang kami desain, itu kita desain untuk membangun pasar lintas batas negara. Jadi di pos lintas batas negara itu kita buatkan di imigrasi kita sepakat untuk buatkan pasar. Jadi saya datang, ini ada kasus antara Melaka dengan Timur Tengah Selatan itu sejak tahun 1956. Tapi karena pendekatan penyelesaian dengan cara keamanan, pendekatan tentara, pendekatan yang ada tekanan, lalu saya masuk dengan konsep ya pendekatan budaya adat, kemudian ya pendekatan seperti itu. Saya pakai pendekatan ya istilah saya wariskan susu dengan madu, susu seperang-perang lah. Nah, lebih kita sepakat ada batas, kita sepakat bersama buka aja pasar, kita jual ke sana. Dan itu menyelesaikan. Sehingga kalau Pak Sekan tanya batas, memang kami kan baru dibuka nih 2 tahun terakhir kan kita sama-sama mengalami COVID-19 ini. Tapi antara Melaka dengan Timor Leste ini tiap minggu 2 kali lintas batasnya itu ekspor impor. Jadi kami mengekspor apa hasil bumi di sini, lalu mereka juga kita ekspor apa itu terus. Dan 2 minggu lalu saya diundang Pak Presiden Jose Ramos Horta. Untuk tanggal 7 ini kami ada kegiatan di lintas batas, pos lintas batas. Jadi kami ke sana, termasuk kesepakatan untuk membuka pasar lintas batas negara. Itu satu kegiatan.
mungkin yang ada kegiatan olahraga. Tapi karena anak di sini suka berantem ya tinju aja saya bilang. Tinju. Kebanyakan petinju-petinju Bali, Jakarta kan anak dari luar. Ya. Itu yang kita lakukan. Karena di situ sudah bisa bersuara. Ya, benar. Karena mercusuar. Terus itu berkelanjutan sampai sekarang. Dan itu bisa menjadi apa namanya, penyalur produksi kita di pasar perbatasan. Iya, benar. Karena itu kan kita ada kerjasama ekspor impor tadinya. Nah, Ya, kebutuhannya apa kita kirim ke sana, kita butuh apa itu. Ya, kalau sejarah kami dengan mereka ini satu bahasa, satu budaya. Jadi pendekatan budaya itu, ya kalau di sini teman-teman mau penelitian internasional itu masuk. tapi kalau ada kegiatan pengabdian begitu kan bisa kita online kegiatan Ya, untuk membangun apa pemahaman masyarakat tentang inovasi teknologi ya, sama yang Pak Bupati sampaikan dari segi pertanian. Kami punya pusat-pusat Pak Bupati, pusat-pusat produk-produk inovasi pertanian. Kalau itu kami baru beberapa hari ini juga pernah juga melakukan penelitian bersama dengan Timor Leste tentang pemeliharaan. Cuma tadi Pak Bupati bilang ada kelautan laut. ya. Daratnya di mana Pak Bupati? Budidaya tambak, Nah, tambak-tambak, tapi yang masih manual, masih tradisional, belum disentuh dengan IT. Karena ya kami juga harus reformasi organisasi di ini. Ya sebab mestinya kalau jadi bupati kan harusnya kan melihat potensi yang ada. Nah, kami punya perikanan kelautan, tapi anehnya kami tidak punya dinas perikanan kelautan. Sehingga ketika urus sesuatu di pusat, nomenklaturnya nggak nyambung. Sekarang baru kami desain baru. Tidak ada. Tapi yang kami punya justru ketahanan pangan. Padahal ketahanan pangan itu bagian dari pertanian. Ya, perbaikilah Prof. Kita dipilih untuk merubah yang tidak sesuai kan. Sementara ini stimulan dari diambil masyarakat. Ya sementara masih pertanian dengan ya sedikit-sedikit dongkrak itu galian C. tapi itu barangnya tadi itu bagus Pak. Ya itu saya baru selesaikan masalahnya. Jadi sekarang clearkan dulu tanah. Nah, tanah ini ya tadi saya singgung itu karena di sini ada juga tanah dimiliki oleh adat. Hanya di sini kita gunakan suku. Ya suku yang memiliki di bawah binaan ada raja tadi, ada loro tadi, ada suku. Mereka milik itu. Sehingga ada lahan yang memang milik desa adat kalau mau bikin pribadi, ada lahan yang milik pribadi. Nah ini dulu kita dikelirkan. Nah beberapa waktu yang lalu saya sudah kelirkan. Jadi sekarang baru dimulai jalan. Itu ratusan ribu hektar. Berapa tumbuhan dari dalam? Kalau dari penelitian dan teman-teman dari perikanan kelautan, Bapak ada penelitian, memang di sini termasuk kualitas garam industri nomor 1. Garam Dan kita masih impor dari Bali. Kalau ini bisa diperhatikan. ya. Dan ternyata mereka bukan backing dari tanah garam, bukan, tapi dari air laut. Ya. Berarti hubungannya masalah program karena ini kan
hektar per desa. Ya, Ini program ini kan kalau tidak betul. itu disediakan juga. Memang setelah kita rencana, lalu kita mulai hitung. Kan itu. Karena masyarakat kan dibebani begitu kan agak berat. Sehingga kita mesti intervensi anggaran APBD, Pak. Ya, jadi hasilnya dari sini kemarin Pak Aswa sudah hitung dengan Pak Kadis Pertanian, ya sudah ada intervensi anggaran. Minimal tidak pupuk, bibit, obat, tenaga penyuluh. Lalu join dengan lahan masyarakat. Ya mungkin sinergis nanti dan Betul. bagaimana kita membangun suatu peternakan bangsa dari orang menjadi pupuk bisa dipakai untuk kacang hijau. Jadi dengan konsep sirkuit kacang hijau nanti menghasilkan kembali ke peternakan ternak gitu ya. Mungkin ini juga salah satu menjadi pemikiran ke depan membangun satu peternakan ya. Besok silakan dengan OPD terkait, silakan didengarkan, didiskusikan, dan harapan saya sih kalau boleh hasilnya dibuktikan sehingga tidak tercecer, bisa dilihat kembali, diimplementasikan. Ya istilah saya di sini habis diskusi eksekusi, jangan hanya diskusi tanpa eksekusi. Ya, ya, kajian-kajian dari itu ya. kan penting. Betul. Saya hanya menyarankan kalau bisa kita fokus. Karena kalau terlalu banyak, nanti ngambang dan tidak. Harusnya fokus dulu ke TKP yang tadi. Nah, apanya yang harus dibuat sehingga ada kelihatan ya tangan-tangan mulianya, tangan-tangan saktinya Warma Dewa lah. Ya, kalau saya sih sarankan itu. Apapun harus fokus. Mau apa kata orang kita tidak peduli, karena kalau kita tidak fokus percuma juga. Karena kemauan orang di luar sana kan terlalu banyak maunya. Tapi kita harus terukur. Ya, sehingga tidak. Maaf tidak membacakan bahwa perjalanan jauh-jauh dari kami. Kemudian saran saya itu harus dibuatkan grand design-nya, apa yang harus dibangun di sana. Tadi sudah ya. Jadi biar cepat besok, Ya. tidak terlalu banyak. Kalau saya itu fokus dulu satu. Kalau yang lain sambil jalan tapi fokus dulu biar ada kelihatan. Karena itu sebetulnya ya terpadu. Ya, sudah terintegrasi, ada objek wisatanya, ada pertaniannya, ada. Nah, desain peternakan tadi saya Pak ya mungkin konsepnya sebentar, tapi kalau saya simpel aja, karena ingin mau penangkaran buaya di samping kiri kanan itu cukup ada pelihara ayam dan kambing, orang datang kunjungi ayam satu ekor beli kasih buaya makan, saya bisa sederhana saja pikirnya, sehingga digerakkanlah ekonomi masyarakat dari peternakan bisa jalan, dari keindahannya juga orang bisa lihat. Dan di situ katanya juga ada pula Pak Wali. Iya, Dan itu bisa juga hasil pisang itu kan seperti pola tadi, orang yang datang beli pisang kasih gelas. kasih ya, ya, tidak sangai lah. Potensinya ada, hanya memang belum disalurkan. Dikemas dengan baik.